Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 1 sudah besar. Welcome to Mobile Legends! Simaklah cerita berikut ini. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi, baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya? Ya, Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brit, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun, ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan, mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata, Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hori, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan keinginan tokoh berdasarkan informasi dalam teks. Soal nomor 1. Apa yang Lala inginkan ketika pulang sekolah? Apakah A. Makan siang, B. Minum air dingin, C. Tidur siang, atau D. Bermain di luar rumah? Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat menentukan alasan perasaan tokoh dalam cerita. Soal nomor 2.
Mengapa Lala marah kepada Kiki? Apakah A. Kiki tidak membantunya belajar? B. Kiki memakai baju favoritnya? C. Kiki meminjam buku tanpa izin? Atau D. Kiki tidak mengerjakan tugas? Bintang di langit bersinar terang, bersama kita kuat takkan terkalahkan, bersama selamanya. Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat memahami dan menjelaskan motivasi di balik tindakan tokoh. Soal nomor 3. Apa alasan Kiki memakai baju Lala? Apakah A. Kiki tidak memiliki baju lain? B. Ibu memintanya memakai baju itu? C. Kiki menyukai baju itu? Atau D. Kiki tidak tahu itu baju Lala? Bersinar terang, bersama kita kuat takkan terkalahkan, bersahabat dan baik selamanya bersama. Victory! Kita adalah satu, takkan terpisah. Jawabannya yang B. Memisahkan kita Indikator soal nomor 4. Siswa dapat menghubungkan perasaan tokoh dengan kondisi yang digambarkan dalam teks. Soal nomor 4. Apa yang dirasakan Lala saat mengenakan baju sempit? A. Nyaman. B. Bahagia. C. Gerah dan sulit bernapas. D. Tidak peduli. bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit bersinar terang, bersama kita Victory! takkan terkalahkan, bersahabat dan abadi Jawabannya yang C. bersama. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat menjelaskan respons tokoh terhadap situasi yang dihadapinya. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Lala setelah menyadari baju itu sudah kekecilan? Apakah A. Membuangnya? B. Memberikannya kepada Kiki? C. Menjahitnya? Atau D. Menyimpan di lemari? Cita, kita tetap bersama. Kita adalah satu, takkan terpisah, meski jalan memisahkan. Victory! Dekat dalam hati ini, kau tetap Jawabannya yang B. bersahabat. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat menjelaskan bagaimana tokoh lain merespons situasi konflik. Soal nomor 6. Apa yang dilakukan Kiki setelah Lala marah? Apakah A. Mengambil baju lain? B. Pergi dari rumah? C. Mengalah dan mengganti bajunya? Atau D. Mengadukan kepada ibu? Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah sendiri kau di sini. Victory! Tak terpisahkan, kita teman sejati. Jawabannya yang C. Bersama Indikator soal nomor 7. Siswa dapat memahami dan menyebutkan reaksi tokoh terhadap kerusakan barang. bintang di langit bersinar terang, bersama Soal nomor 7. Apa yang dikatakan Lala saat melihat baju yang sobek? Apakah A. Tidak apa-apa, aku akan menjahitnya. B. Baju ini harus dibuang. C. Aku harus membeli baju baru. Atau D. Ini baju kesukaanku, aku tidak mau membuangnya. Victory! satu sama lain, kita saling menguatkan. Jawabannya yang A. Berduka cita, kita tetap bersama.
Indikator soal nomor 8. Siswa dapat mengingat dan menyebutkan detail usia tokoh dari teks. Soal nomor 8. Berapa usia Lala saat baju itu diberikan oleh paman? Apakah A. 8 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, atau D. 12 tahun? Kita adalah satu, takkan terpisah. Meski jarak memisahkan, kita tetap akan abadi. Victory! Kau tetap ada, sahabat abadi, takkan pernah. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat menjelaskan tindakan yang diambil tokoh setelah baju sobek. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Lala setelah baju sobek? Apakah A. Menjahitnya sendiri, B. Menyimpan baju tersebut, C. Memberikannya kepada Kiki, atau D. Membuangnya? Takkan terkalahkan, persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Dalam kala satu, Jawabannya yang C. kita lewati bersama, takkan Indikator soal nomor 10. Siswa dapat memahami dan menyebutkan perasaan tokoh di akhir cerita. menguatkan. Soal nomor 10. Apa yang dirasakan Kiki di akhir cerita? Apakah A. Marah, B. Sedih, C. Senang, atau D. Bingung? Takkan terpisah, meski jarak memisahkan, kita tetap dekat dalam hati ini. Kau tetap ada, persahabatan abadi. Victory! Persahabatan Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 11. Siswa dapat mengidentifikasi pelajaran moral atau tema dari cerita. Soal nomor 11. Apa yang dipelajari dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Cara membuat baju, B. Hubungan kakak adik, C. Cara berenang, atau D. Cara menggambar? tak terpisahkan, kita teman sejati dalam setiap perjalanan. Persahabatan abadi, tak pernah pudar, seperti Victory! langit bersinar terang. Bersama kita Jawabannya yang B. terkalahkan. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat mengenali dan memberikan contoh kalimat transitif. Soal nomor 12. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat transitif adalah: apakah A. Lani menangis, B. Yopi bernyanyi, C. Yopi menyanyikan lagu, atau D. Lani tidur? Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Persahabatan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit Victory! bersinar terang. Bersama kita kuat, Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Siswa dapat mengenali dan memberikan contoh kalimat intransitif. Soal nomor 13. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat intransitif adalah: apakah A. Ibu memetik jambu, B. Kiki mengelak, C. Ayah membeli buku, atau D. Siti menyapu halaman? takkan pernah padam.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat menentukan kalimat yang mengandung objek dalam sebuah kalimat. Soal nomor 14. Kalimat mana yang mengandung objek? Apakah A. Kiki menyodorkan segelas air, B. Lala marah, C. Kiki menangis, atau D. Kiki berlari? Takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita. Victory! Kita satu takkan terpisah. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat menjelaskan tindakan yang diambil tokoh setelah memberikan baju. Soal nomor 15. Apa yang Lala lakukan setelah memberikan baju kepada Kiki? Apakah A. Mencari baju baru, B. Pergi keluar rumah, C. Memeluk Kiki, atau D. Mengatakan terima kasih? Meski jarak memisahkan. Victory! Takkan pernah berhenti kau di sisiku. Jawabannya yang C. Simaklah cerita berikut ini. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Taraf suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Taraf sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa, ya, hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada dua. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Taraf tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik, kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, wah, iya juga, ya. Tapi, aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi, ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan. Itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu.
Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan informasi yang diperoleh dari cerita. Soal nomor 16. Apa yang dipelajari Ardi dari cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Bagaimana cara memelihara kura-kura? B. Hobi-hobi sepupu-sepupunya? C. Bagaimana cara bermain kartu? Atau D. Bagaimana cara menggambar? Dalam setiap perjalanan, persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti Victory! bersama kita kuat takkan terkalahkan. Jawabannya yang B. Abadi selamanya bersama. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat menentukan dan menjelaskan penyebab ketakutan tokoh. Di dalam tangis kita lewati bersama. Soal nomor 17. Apa yang menyebabkan Rio ketakutan dalam cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Kura-kura, B. Kaos kaki, C. Laba-laba, atau D. Buku? Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di langit bersinar terang bersama kita kuat Victory! terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat mendefinisikan istilah fobia sesuai dengan teks yang diberikan. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan fobia menurut teks fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidakpedulian, atau D. Rasa malu? Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di langit Victory! bersama kita kuat takkan terkalahkan. Jawabannya yang B. Abadi selamanya Indikator soal nomor 19. Siswa dapat mengidentifikasi tindakan yang tepat dan empatik untuk membantu seseorang yang mengalami serangan fobia. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika teman mengalami serangan fobia? Apakah A. Menertawakan, B. Mengabaikan, C. Membantunya tenang, atau D. Mengancam? menguatkan dalam cinta dan duka cita kita tetap bersama. Kita dalam satu takkan terpisah. Victory! Jarak memisahkan kita tetap dekat. Jawabannya yang C. Kau tetap ada. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat memahami dan menjelaskan makna denotatif dari kata fobia. Soal nomor 20. Apa makna denotatif dari kata fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidaksukaan, atau D. Kegembiraan? Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah sendiri kau di sisiku. Victory! Tak terpisahkan, kita teman sejati dalam setiap perjalanan. Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 21. Siswa dapat mengenali kalimat transitif dalam cerita, yaitu kalimat yang memiliki objek langsung. Soal nomor 21. Kalimat mana yang merupakan kalimat transitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala menangis, B. Lala menggaruk punggungnya, C. Kiki memeluk kakaknya, atau D. Kiki pergi ke sekolah? Di dalam tangis kita lewati bersama, takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Victory! Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat mengenali kalimat intransitif dalam cerita, yaitu kalimat yang tidak memiliki objek langsung. Kita kuat, takkan terkalahkan. Soal nomor 22. Kalimat mana yang merupakan kalimat intransitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala mematut diri, B. Kiki menyodorkan air, C. Lala melihat bayangan dirinya, atau D. Lala mengganti bajunya? Kau tetap ada, persahabatan abadi, takkan pernah padam. Victory! Persahabatan Jawabannya yang A. takkan pernah pudar, seperti bintang di langit. Indikator soal nomor 23. Siswa dapat mengetahui dan menerapkan teknik penulisan yang tepat saat menulis kalimat transitif dan intransitif. Soal nomor 23. Apa yang perlu dilakukan saat menulis kalimat transitif dan intransitif di buku tulis? Apakah A. Menggunakan tanda baca yang tepat, B. Menggunakan huruf kapital di setiap kata, C. Menulis dengan cepat, atau D. Menulis dengan huruf miring? Pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Dalam cinta dan duka cita, Victory! kita adalah satu, takkan terpisah meski Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek penulisan yang benar saat menulis surat dengan tulisan tegak bersambung. Soal nomor 24. Apa yang harus diperhatikan saat menulis surat dengan tulisan tegak bersambung? Apakah A. Menggunakan warna-warni, B. Memperhatikan ukuran dan jarak huruf, C. Menulis dengan huruf cetak, atau D. Menulis hanya dengan pensil? di dalam gelap kau ada di sini. Victory! Bersama tak terpisahkan. Jawabannya yang B. Dalam setiap perjalanan Indikator soal nomor 25. Siswa dapat menjelaskan tujuan dan manfaat pembuatan kotak kamus dalam proyek kamus. seperti bintang di langit. Soal nomor 25. Apa tujuan dari membuat kotak kamus dalam proyek kamus? Apakah A. Untuk menghias kelas, B. Untuk memahami kosakata baru, C. Untuk mempraktikkan menggambar, atau D. Untuk menyimpan buku-buku? Di dalam tawa, di dalam tangis, kita lewati bersama, takkan pernah hilang. Satu sama lain Victory! menguatkan. Dalam cinta dan duka cita, Jawabannya yang B. bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.